بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati para ustaz, ustazah pesantren Takfid Ma'had Baitur Rahman yang senantiasa kita banggakan, sesepuh bini sepuh, para pengurus, dan juga jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, dan tidak lupa para santri yang berbahagia yang senantiasa tetap semangat meskipun sekolah sudah libur, tapi masih murojaah menghafal, ini luar biasa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 20, kemarin belum selesai, yang soal 1 yang bagian bawah, ini ada hal yang penting untuk kita sampaikan sebentar, karena kita sekarang ada di posisi menurut KHGT, kalender Hijriah tunggal global tunggal, KHGT kalender Hijriah global tunggal, itu kita sekarang ada di tanggal 5 Muharram. Artinya kita ada di 1 bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan. Pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah, yang 3 itu mutawaliyain, artinya gandeng, yang 1 mencolot, ya. Jadi kalau dihitung dari Dzulqa'dah, maka gandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian mencolot agak jauh ke bulan yang ke-7 kalau tidak salah, yakni Rajab. Ini 4 bulan yang oleh Allah dimuliakan, disucikan, maka kita disuruh memperbanyak amal ibadah. Disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia itu. Dan anak-anak perlu tahu, sekarang ini kita ada di 1440 berapa? 48 Hijriah. Ada yang hafal urutan bulan Hijriah? Coba santri, ada nggak yang hafal? Siapa? Wildan atau Wahyu atau Sarif, ya? Apa yang pertama? Muharram. Yang kedua Safar, bagus. Yang ketiga Rabiul Awal. Keempat Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kelima Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Kemudian Jumadil As-Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal,
Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Jadi kita seharusnya hafal sebagaimana kita hafal hitungan bulan-bulan di kalender Masehi, Januari, Februari, dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini ada di Muharram. Terkait dengan Muharram, maka Nabi pernah menyampaikan di sabdanya, ada puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan. Apa itu puasa di bulan Muharram? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadisnya, apa itu? Afdhalus siyam ba'da Ramadhana syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ketika Nabi menyebutkan Muharram, itu tidak sekedar Muharram aja, tapi ditambahi Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah yang mulia. Ini membuktikan bahwa Muharram adalah bulan yang spesial, sampai disebut, dikasih embel-embel belakangnya, diidhofakan kepada Allah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah, yakni Muharram. Ini memberikan kita pelajaran penting bahwa Muharram itu bulan yang sangat-sangat dimuliakan. Maka puasa di sana di bulan Muharram itu puasa yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadan. Kemudian ada dua puasa yang tidak boleh kita tinggalkan meskipun hukumnya sunnah. Sangat disayangkan kalau kita kelewatan tidak puasa. Kenapa? Pahalanya jelas. Ya, ini pertama puasa 10 Muharram, disebut dengan istilah puasa Asyura. Kemudian ada puasa lagi untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi punya niatan kalau menangi di tahun depan, maka beliau akan berpuasa sehari sebelumnya untuk membedakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi. Namanya puasa di hari ke-9, namanya Tasu'a. Anak-anak sekalian, ketika Nabi dari Mekah datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa, lantas Nabi Muhammad SAW bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini puasa 10 Muharram, di mana di hari itu, di tanggal itu, Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta para pengikutnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka kita puasa begitu. Maka Nabi mengatakan, fa'ana ahaku di Musa minkum, maka saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa di hari itu dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 tersebut. Kemudian untuk membedakan dengan mereka orang-orang Yahudi, maka Nabi mengatakan, lain bagi itu ila qabilin la asumanna yaumut tasi'ah. Kata beliau, seandainya saya nanti ketemu kembali tahun depan, ya, maka saya akan berpuasa di tanggal yang ke-9, tadi Tasu'a. Untuk apa? Untuk membedakan antara kita orang Muslim dan mereka orang-orang Yahudi. Meskipun Nabi belum pernah berpuasa di 9-nya, tapi sudah punya niatan, punya azam, punya keinginan, punya tekad untuk berpuasa
di tanggal 9 kalau beliau umurnya panjang. Tetapi Allah menakdirkan lain. Gak nyampe tahun depan Nabi sudah wafat. Berarti kita dianjurkan puasa tanggal 10 dan dianjurkan pula puasa tanggal 9. Pertanyaannya, berapa pahala puasa di hari ke-10 itu? Apa pahalanya anak-anak? Dihapus dosa-dosa kita yang tahun lalu. Gitu ya anak-anak ya? Ada yang apa hadisnya? Ada yang apa hadisnya? Gimana hadisnya itu? Puasa Asyura, saya berharap kepada Allah untuk dihapus dosa-dosa kita tahun sebelumnya. Gimana hadisnya itu Arabnya? Saumu yaum Asyura, ana sing siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Puasa 10 Muharram itu saya berharap pada Allah untuk dihapus dosa setahun yang telah lalu. Ini sekedar mukaddimah mengantar bagaimana perlu kita ingatkan diri kita sama-sama. Sekarang kita ada di posisi yang terbaik di bulan yang mulia, yakni Muharram, yang Nabi menganjurkan kepada kita memperbanyak ibadah, di antaranya dengan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kalau bulan Dzulhijjah, Nabi mengatakan 10 awal, tapi ini tidak. Ya, 1 bulan penuh kita disuruh memperbanyak ibadah, membaca Quran, infak sedekah, kemudian ibadah yang lain. Puasa diantaranya disuruh memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Muharram tersebut. Maka kesempatan bagi kita sekalian. Baik, sekarang kita lanjutkan anak-anakku, para santri yang kami banggakan. Halaman 20 ya. Kemarin kalau tidak salah seingat saya kita masih bahas tawasul. Ya, tawasul. Iling ya tawasul ya anak-anak ya. Di antara di sini wa yajuzu at-tawassulu bi hibbina wa hibbillahi war rasuli wal auliya. Itu kayaknya ada salah ketik, itu mestinya bukan lir rasuli enggak, tapi war rasuli, ada wawunya di situ mestinya. Biar nyambung artinya. Dan boleh bertawasul itu ya, menjadikan perantara itu dengan amal yang kita cintai. Kita punya amal spesial yang kita bisa banggakan, dan itu bisa kita persembahkan kepada Allah, dijadikan tawasul ketika kita dalam kondisi yang sangat membutuhkan untuk ada pertolongan kepada kita. Kemarin ada ceritakan tawasul dengan amal soleh 3 orang kemarin ya, kan baru satu ceritanya ya, kan baru ceritanya seorang laki-laki yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bentuk memberikan minuman setiap hari. Nah, qadarullah di hari itu telat tidak memberikan minuman, telat datangnya sampai orang tuanya sudah tidur, kan begitu ya kemarin. Tidak berani membangunkan, dipeganglah ini susu ini di sampingnya sampai bangun subuh itu, baru bangun, baru diminumkan, baru diberikan sisanya kepada anak dan istrinya. Coba bayangkan ya. Kata dia, ya Allah, kalau amalku ini ikhlas karena Engkau, berbakti saya pada orang tua, tolong bantu kami dengan cara kami diberikan jalan untuk bisa keluar dari pintu gua ini. Ternyata Allah mengabulkan, tapi belum bisa keluar dari pintu gua. Coba anak ini bayangkan, ini ada pelajaran penting. Apa itu? Tidak cukup tawasulnya, tetapi ternyata berbakti kepada orang tua itu amalan yang sangat mulia.
sangat mulia. Maka anak-anak santri ya, yang hafal Quran atau yang masih separuh, tugas kamu akan sangat mulia lagi kalau berbakti pada orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak sepandai kamu hafalannya, jangan sampai meremehkan orang tuamu dengan kata-kata yang menyakiti orang tuamu. Mungkin orang tuamu hanya hafal kulhu, mungkin hafal juz 30 saja, kamu hafal 30 juz, itu tetap kamu harus berbakti, tunduk patuh kepada kedua orang tuamu. Ya, ini bukti bahwa berbakti pada orang tua amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai bisa untuk wasilah, ya, dijadikan perantara terbebas dari masalah. Begitu. Anak-anak ya, mungkin anak-anak sekarang belum menghadapi masalah karena masih belajar. Ya, kumpulkan amal terbaikmu mulai sekarang. Siapa tahu besok ada kendala, ada masalah, kamu tawasul. Ya Allah, saya setiap hari itu membaca Al-Quran ya Allah, di Baitur Rahman ya Allah. Sekarang saya ini butuh lulus dari ujian supaya diterima di perguruan tinggi yang saya idam-idamkan. Tawasul tidak apa-apa, tawasul dengan amal kamu. Ya Allah, saya itu setiap hari ngaji, koncoku sik turu ya Allah, aku tangi dhewe jam 2:30 aku murojaah, menghafal Quran, membaca Quran ya Allah. Ya Allah, ini aku memang benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah. Aku berikan ya Allah kelulusan ujianku ini ya Allah. Nah, akhirnya kalbu, ya kan? Kalbu di Madinah, Al-Azhar, di UI, ya, di Brawijaya, di mana lagi? Di Libya, ya kan begitu. Ya, di Ar-Rahmah, ya, tawasul dengan amal baikmu. Begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua ceritanya, setelah orang tua, setelah seorang ayah berbakti pada orang tuanya, yang kedua adalah seorang pemuda yang punya misanan. Apa misanan itu? Sepupu ya, perempuan yang cantik, bahkan punya niatan berzina dengan dia. Datanglah kesempatan itu. Satu versi riwayat mengatakan dia datang untuk pinjam uang karena bapaknya kondisinya butuh uang. Maka akhirnya dia pergi ke dia. Si perempuan ini, anaknya pamannya itu pergi ke dia untuk pinjam uang. Maka kesempatan bagi dia dipinjami uang dengan catatan, mohon maaf, dia mau diajak tidur bersamanya. Ya enggak apa-apa, bapak butuh uang, enggak apa-apa lah. Saya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, menjual, merelakan kehormatan saya demi orang tuanya. Uang diberikan sudah masuk ke ruangan yang khusus, mau berbuat yang tidak baik itu, berbuat zina, ternyata perempuan ini bilang, sudah siap semuanya, tidak ada orang sama sekali. Dia bilang, ittaqillaha, gitu aja. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati, jangan sampai melanggar perintah Allah kamu, takutlah kepada Allah. Lantas pemuda ini tidak jadi berzina, mencolot teko bayang, bukan begitu ya, ditinggal semuanya itu, ya, uangnya dikasihkan, disuruh pergi dia, gara-gara diingatkan ittaqillaha. Ya Allah, kata dia, seandainya saya itu dulu itu benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong bantu kami bukakan pintu gua ini. Akhirnya ngelerek, nggak tahu bunyinya gimana, apa kriat, apa glodek-glodek nggak tahu. Apa kriat, apa glodek-glodek, buka itu, buka. Tuh. Ini apa? Bukti apa? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah sebisa mungkin meninggalkan kemaksiatan. Saya bersyukur dan bangga dengan anak-anak sekalian. Bagaimana kamu rela meninggalkan rumah untuk mondok itu loh. Hebat kamu, hebat. Jempol berapa? Jempol 10 ya? Jempol 10. Sementara yang lain tidak mau mondok. Kenapa?
gara-gara tidak bisa meninggalkan apa gini nih? Meninggalkan HP. Nah antum subhanallah meninggalkan rumah jauh dari orang tua, apalagi di sini menghafal Al-Quran, belajar agama, meninggalkan HP dan sebagainya, ini luar biasa, luar biasa. Subhanallah teman, anak-anak. Maka saya bersyukur dan ikut bersenang melihat anak-anak nyantri itu, senang saya. Ya. Di sana-sana itu, coba kamu lihat itu. Ya. Itu kalau sekolah nyekel HP, kamu nyekel Quran, ya kan? Luar biasa. Ya. Nah ini loh, berarti kita didorong oleh agama untuk meninggalkan kemaksiatan. Tuh pelajarannya. Akhirnya buka batunya dan ternyata belum bisa keluar. Nah yang terakhir, ada seorang juragan punya anak buah. Bekerja di situ orang yang baik, sebelum gajinya diberikan, belum waktunya memang, dia keburu pulang karena ada hal yang penting. Akhirnya dia pulang, gajinya belum sempat diambil. Oleh juragannya, gaji yang belum diambil ini dijaga dan dikembangkan. Dibelikan kambing jangkrak. Tahu jangkrak anak-anak ya? Jangkrak itu berkembang, mana begitu. Terus banyak. Suatu ketika datang orang ini, mungkin lama ya, sampai jangkrak. Pekarangan rumah belakangnya banyak hewan-hewan, banyak hewan ternaknya milik dia tadi itu. Dari gajinya itu dikembangkan, dibelikan kambing dan berkembang menjadi banyak. Nah, dilala qadarullah dia datang meminta dulu gajinya yang belum sempat diambil. Kata si juragannya, coba kamu ke belakang. Semua itu milik kamu. Dia kaget, lu kok bisa? Ada ternak yang banyak itu kok milik saya? Terus diceritani, itu dulu gaji kamu, saya belikan kambing dan berkembang menjadi banyak, itu milik kamu. Bawa pulang semuanya, tidak apa-apa. Begitu. Akhirnya dia bawa pulang semuanya. Kata dia, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Kalau memang benar-benar ikhlas ya Allah, tolong ya dengan amal itu pintu batu gua ini jenengan bukakan untuk kami ya Allah. Akhirnya ngelerek, ya geser dan akhirnya bisa keluar semua 3 orang tadi itu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah menjaga amanah, ya kan? Jaga amanah, jaga amanah. Ini ada uang milik orang, perlu dijaga, maka jangan dihabiskan, ini milik orang. Dijaga amanah itu, bahkan dikembangkan. Ketika datang diberikan semuanya itu, tidak tersisa sama sekali. Dia ikhlas. Jadi apa pelajarannya? Sekali lagi, pentingnya menjaga amanah dan bersikap jujur. Anak-anak sekalian, di negeri kita akhir-akhir ini kejujuran, amanah itu semakin menjadi barang langka. Baru-baru ini tidak rahasia lagi bagaimana ada kasus ya, MBG. Anak-anak ya yang makan di sekolah MBG itu sing mestinya lebih bergizi, akhirnya iwake tahu, tempe, lele karo ndase. Ya begitu. Ya mungkin saja karena mungkin sebagian kecil, ada besar, ada yang dikorupsi, nggak amanah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, para ahli, saya hanya menirukan saja, para ahli itu mengatakan seandainya negeri kita ini diolah dengan jujur dan amanah, ya para pejabat itu tidak sekedar memperkaya diri, kata orang ahli itu, maka kita itu bisa dikasih uang oleh negara cuma-cuma setiap anak itu 15 juta. Coba anak-anak, tambang kita, nikel kita, sawit kita, hutan kita, emas kita, gas kita, luar biasa. Kata dia, kalau diolah dengan bagus, kekayaan itu bisa ngumpul dan dibagi setiap orang, kecil, besar, kecil, tua, muda, semuanya dapat jatah satu orang, katanya begitu, itu 15 juta. Berarti kalau mungkin saya ada 4 orang di rumah,
berarti oleh duit 15 juta kali 4 bulan. Enak ya? Enak. Tapi karena banyak yang nggak amanah oknum-oknumnya, sehingga justru kebalikannya, utang kita luar biasa banyaknya, sehingga kata pengamat tadi mengatakan hutang kita itu ini dibagi per orang masing-masing kena hutang 15 juta juga. Ini dikelola dengan baik oleh duit 15 juta. Karena dikorupsi sekarang ini, maka konon katanya kita ini dibagi hutangnya negara kita ini masing-masing anak kena tanggungan 15 juta. Berarti saya 4 orang hutang sudah juta. Loh belaya ini, belaya gak utang kok nyawuri loh, kan dia. Nah ini karena tidak jujur, tidak amanah. Itu pelajarannya. Di samping tawasul dengan amal soleh, di sana ada pelajaran pentingnya kita ini menjaga amanah dan bersikap jujur. Anak-anak sekalian, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ini belum dikasih amanah berupa jabatan, maka kamu juga ada amanahnya. Apa amanah kamu? Coba anak-anak. Apa amanahmu dari orang tuamu? Apa amanahnya? Disuruh belajar, dikirim ke Baitur Rahman untuk belajar nyantri di pondok tahfidz kita supaya menjadi anak yang baik. Nah, harus pintar jadi anak yang baik, anak yang soleh, yang berguna untuk agama, orang tua, bangsa dan negara. Tiba enggone kene, tafazal ya, turu wae. Misale mungkin turu tangi mangan, mari mangan turu, mari turu mangan, mari mangan turu. Dukun apalan setor hafalan pawatan wetenge loro nang jeding sampai suwe. Nah ini ya berarti tidak amanah seperti gitu. Nah ini namanya ini amanah yang perlu dijaga. Baik, itu kemarin ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nomor 2, nanya dilihat halamannya ya, halaman 20, nomor 2. At-tawassulu al-mamnu'u. Tawassul menjadikan perantara, membikin perantara, tapi perantara yang terlarang. Tadi kan yang boleh, ya, dengan amal soleh kita, dengan amal-amal yang baik yang kita kerjakan itu boleh kita tawassul dengan amal itu. Nah sekarang perantara yang dilarang, apa itu? Wahuwa du'a'u al-amwat, yaitu minta didoakan oleh orang yang mati. Kita disunahkan berziarah kubur kapanpun ya, Jumat boleh, Sabtu boleh, Ahad boleh, pagi boleh, sore boleh. Tetapi di sana kita supaya mendoakan yang dikubur, bukan sebaliknya. Bukan minta doanya orang yang mati, enggak. Kita yang mendoakan yang mati. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Butuh apa? Butuh doa biar diringankan oleh Allah siksa-siksanya. Maka tawasul dengan memohon doa kepada orang yang meninggal itu mamnuun, terlarang atau dilarang. Itu ya anak ya. Wa talabul hajati minhum, dan memohon keperluan kepada mereka. Kamu punya hajat, tapi hajatnya bukan dimohonkan kepada Allah, tapi dimohonkan kepada mereka yang sudah meninggal. Itu dulu pernah muncul di koran selama ketika masih ada kegiatan ujian nasional pakai naskah, ada LJK, lembar jawaban komputer itu pakai pensil
2B itu anak ya. Itu ada berita yang menurut kita lucu. Apa itu? Anak-anak itu pensilnya ditaruh ke sebuah tempat di kuburan yang dianggap keramat, nginep sewengi, ya, terus baru dibawa pulang. Ditanya oleh orang-orang wartawan, apa tujuannya? Biar bisa menjawab soal ujian. Kan bukan begitu, ya. Apa didelokno pensil iso jawab dhewe kan gak iso kan tetap dicekel dhisik kan. Nah, maka ini yang tawasul yang tidak pada tempatnya. Mestinya doa kepada Allah, kemudian kita berusaha belajar, itu mestinya. Kama huwa waqi'ul yauma, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Akhir-akhir ini kan banyak terjadi fenomena-fenomena yang kadang-kadang kita menjadi tersesatkan dengan itu semuanya. Wahwa syirkun akbar, dan itu adalah syirik yang besar. Artinya memohon pertolongan kepada orang yang sudah tidak punya kemampuan karena sudah meninggal, itu termasuk hal-hal yang berbau syirik besar. Kenapa? Karena mestinya mohon kepada Allah, kok mohon kepada yang lain. Jadi anak ya, jadi pahami anak ya. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jadi kamu jangan berdoa memohon kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberi manfaat, wala yaduruka, dan tidak bisa mendatangkan musibah atau kemelaratan. Fa in fa'alta, jika engkau lakukan itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalimin, ai minal musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Sekali lagi, karena memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amma tawassulu bijahir rasul, adapun tawassul, ya, menjadikan perantara dengan kedudukan rasul, itu piye? Boleh apa enggak anak-anak? Jadi menjadikan wasilah tawassul perantara, ya, dengan kedudukan rasul. Itu gimana? Nah, di sini dijawab ini. Amma tawassul bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam taquli ya Rabb bijahi Muhammadin isfini, ya Allah, dengan kedudukan Muhammad yang mulia itu bersembuhkanlah kami. Bolehkah kita? Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Agung Muhammad, tolong sembuhkan saya, tolong kabulkan hajat saya. Itu ternyata di sini disampaikan fahadha bid'atun, ini adalah termasuk bid'ah, mengada-ngada. Kenapa begitu? Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena sahabat tidak pernah berbuat seperti itu. Gitu anak ya, sahabat generasi terbaik saja tidak pernah berbuat seperti itu, memohon kepada Allah dengan tawasul kedudukan Muhammad yang agung, itu belum pernah. Wali anna Umar, dan juga karena Umar tawassala bil Abbas, pernah tawasul dengan Ibnu Abbas hayyan, ketika masih hidup, bidu'aihi, dengan doa dari Ibnu Abbas. Artinya Umar bin Khattab, khalifah yang keberapa itu? Khalifah yang kedua, itu pernah tawasul, ya, kepada siapa? Kepada Allah dengan perantara
Ibnu Abbas, tapi dia masih hidup. Dengan apa? Dengan doa-doa dari Ibnu Abbas. Misalkan saya bertawasul kepada Ustadz Fazal, beliau hafid, dulu murid saya beliau, misal ya. Kemudian saya tawasul, Ustadz, antum kan hafid, qori, tentu lebih dekat kepada Allah. Tolong saya didoakan, boleh nggak Pak? Boleh, kenapa? Beliau masih hidup. Saya bertawasul menjadikan beliau perantara untuk kepada Allah dengan doa-doa beliau untuk saya, itu boleh. Kenapa? Karena dia masih hidup. Begitu. Nanti Ustaz Faizal mendoakan saya kepada Allah, itu boleh. Bagaimana yang dilakukan oleh Umar kepada Ibnu Abbas untuk didoakan. Kenapa kok tidak langsung kepada Allah? Ya karena tahu Abbas orang yang baik, sahabat yang mulia. Umar merasa kalah tingkat dengan Ibnu Abbas, sehingga supaya doa yang dikabulkan oleh Allah, perantaranya Ibnu Abbas, lewat didoakan Ibnu Abbas untuk dirinya. Kesimpulannya, boleh ketika orangnya masih hidup. Adapun Rasulullah ketika sudah meninggal, maka tidak boleh kedudukan beliau dijadikan tawasul kepada Allah. Kenapa? Karena sudah meninggal dan sahabat belum pernah mengerjakan seperti itu. Difahami anak-anak? Paham ya? Baik. Walam yatawassal birrasuli ba'da mautihi. Para sahabat juga belum pernah tawasul kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah beliau wafat. Belum pernah. Beliau wafat ya sudah. Ya, tidak tawasul dengan beliau karena sudah meninggal. Ini membuktikan betul bahwa terkait berdoa, tawasul ini harus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat belum pernah tawasul dengan Rasul setelah beliau meninggal. Begitu. Wa hadza at-tawassulu qad yuaddi ila syirki. Tawasul seperti ini, yakni tawasul dengan cara orang yang sudah meninggal, cinta wasuli, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wadzalika idza taqada anna Allaha muhtajun biwasitati basarin kal amiri wal hakimi. Apalagi itu diberikan keyakinan dalam dirinya bahwasanya Allah itu muhtajun, membutuhkan, biwasitati basar, dengan perantara manusia, kal amir, seperti pemimpin, wal hakimi, dan hakim. Apalagi ketika dia tawasul itu ya, diumpamakan Allah itu sebagaimana orang yang butuh bantuan, ya, orang untuk mengabulkan doanya. Tidak sama, ya. Allah tidak bisa disamakan dengan kita, makhluknya. Li'annahu, karena seperti itu, sikap seperti itu, sabbaha, menyamakan al-khaliqa bil makhluk, menyamakan orang itu, Allah pencipta, dengan makhluk. Ini menyamakan Allah itu ketika diberi Allah itu butuh wasilah, butuh perantara manusia, itu berarti kita ini menggambarkan Allah seperti makhluknya, sing butuh pertolongan orang lain, bantuan orang lain, dan ini tidak tepat. Ini doa langsung pada Allah, boleh pakai perantara asalkan orangnya masih hidup. Dengan cara apa? Didoakan oleh orang itu, begitu. Nek sudah meninggal tidak boleh. Kenapa? Bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Dan Allah jangan dibayangkan seperti makhluk, tidak boleh. Beda. Allah itu khalik, kita ini makhluk. Berbeda segala-galanya.
Baik. Wa li ma'rifatil mazidi minat tafasili wa adillati hadzal mawdu' yuraji risalata at-tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Syekh Al-Albani. Kalau ingin lebih ada tambahan lagi pengetahuan tentang masalah ini dengan tafsir, dengan cara terperinci, maka kita disuruh merujuk kepada kitab judulnya At-Tawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Tawasul, hukum-hukumnya dan macam-macamnya, karangan Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita ingin lebih lengkap lagi, disuruh buka kitabnya Albani judulnya Tawasul, hukum-hukumnya dan macam-macamnya. Ibu ingin lebih rinci, lebih lengkap lagi. Begitu. Anak-anak sekalian dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit ini, Mas? Masih lama ya? 3 menit? 8 menit? Oh, masih lama. Kita lanjutkan. Tolong dibaca dan nomor 2. Hal. Baik, terima kasih. Hal yahtaju ad-du'a ila apa itu? Ila biwasitati basar. Apakah doa itu diperlukan perantara manusia? Begitu. Jawabannya la yahtaju. Ketika kita ini berdoa kepada Allah tidak diperlukan perantara. La yahtaju ad-du'a biwasitati basarin. Tidak diperlukan perantara ketika doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika meminta kepadaku hambaku, maka sesungguhnya aku itu adalah dekat. Ketika bertanya kepadaku atau meminta kepadaku seorang hambaku itu, sesungguhnya aku dekat ya. Karena dekat maka tidak perlu perantara. Gitu anak-anaknya. Ya kan saya di sini mau mengantarkan air kepada segini Zulfan ya, Van, kan dekat, maka cukup aja saya sendiri yang mengantarkan ke sana, kan gitu Van ya. Tapi kalau jauh butuh perantara. Nah Allah itu dekat, karena dekat maka nggak butuh perantara. Kan ada ayatnya itu ya, gimana kan bunyinya itu dan atau wahyu? Allah itu lebih dekat dari urat leher kita kan gitu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min qabril warid gitu ya Ustaz ya. Saya itu lebih dekat dari hambaku, bahkan dekatnya mengalahkan dekatnya urat leher ini. Ini kan dekat ini kan? Ini kan dekat ini. Allah lebih dekat dari itu. Ya luar biasa. Karena dekat, nggak usah perantara. Pergi kemana begitu terus minta disambungkan kepada Allah doa kita, nggak usah. Ya, dan Allah itu zat yang semakin senang kalau ada hamba-hambanya yang sering meminta. Beda dengan manusia, punya sifat semakin sering diminta semakin tidak disukai. Benar ya? Kita punya teman, terus kita sering meminta, bagaimana? Gak disukai kita, jaluan, ya kan gitu kan? Gak sukai. Tapi Allah enggak. Allah semakin diminta semakin suka. Dan Allah itu dekat. Karena dekat, maka saking dekatnya lebih dekat daripada urat leher kita ini. Ya, berarti kalau minta cukup tidak usah perantara. Begitu. Berarti la yahtaju ad-du'a'u liwasitati basarin. Doa itu tidak perlu dibutuhkan perantara manusia, langsung saja. Kenapa? Karena Allah itu dekat. Ini ayatnya di Al-Baqarah ayat 186.
Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, kata Rasulullah. Kamu itu sebenarnya kamu itu berdoa kepada Zat yang sami'an, yang maha mendengar, qariban yang dekat, wa huwa ma'akum, dan Allah itu Zat yang bersama kalian. Ai bi ilmihi, dengan ilmu Allah bisa menjangkau kita sekalian. Maka di dalam berdoa kita tidak perlu ada perantara orang lain, langsung saja. Begitu. Anak-anak sekalian, kamu setiap hari habis sholat dongo ya? Ya, dongo apa anak-anak biasanya? Lek maghrib mungkin dongo ya, isya mungkin dongo, tapi subuh dongo lah. Kan agak sing ngene-ngene subuh. Ya, maghrib mungkin dongo kan melek mripate anak-anak ya. Isya mungkin dongo mungkin, tapi subuh prosoku kok gak sepiro dongo mungkin ya, karena wis ngantuk juga. Anak doa yang terbaik, minta jadi anak sukses, mumpung masih muda, masih kecil anak ya. Minta yang terbaik ya, dengan serius kamu doakan kepada Allah, panjatkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, fa insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doamu. Karena Allah dekat, Allah mendengar itu, Allah mengetahui dengan ilmunya Allah apa yang kamu lantunkan, kamu lafadzkan, bisikkan dalam hati kamu, Allah maha mendengar, dan insya Allah Allah akan mengijabah itu. Begitu. Apalagi di sepertiga terakhir malam, kamu bangun 3:30, kemudian kamu sholat, mungkin 3 rakaat, kalau tidak bisa 11 ya kakek ya 3 rakaat, 5 rakaat sambil nunggu azan, bagus banget. Terus doa kepada Allah, atau habis qobliyah nunggu iqomah dungo, bagus itu. Doakan yang terbaik untuk dirimu, orang tuamu, wargamu, adik-adikmu, doakan mereka itu. Allah mendengar itu dan Allah akan mengabulkan itu. Dan jangan meremehkan doa. Ada hal yang besar yang menurut akal sehat tidak mungkin terjadi, dengan doa terjadi, ya kan? Banyak kisah-kisah anak-anak yang bisa kita pelajari dan kita akan menjadi tertarik, ya, termasuk kisah-kisah anak-anak yang sukses dalam belajar. Dulunya anaknya orang yang nggak punya, sungguh-sungguh belajar, sukses, banyak sekali, ya, banyak sekali, ya, ada kemauan, kesungguhan, diiringi dengan doa-doa pada Allah Taala, dan doanya tidak butuh perantara, langsung saja kepada Allah Taala. Itu. Baik. 3 yang terakhir ya. Hal yajuzu talabud doa minal ahya. Apakah boleh memohon doa kepada orang yang masih hidup? Boleh apa enggak anak-anak? Boleh. Orang tuamu ya, Pak, Bu, saya doakan ya supaya saya bisa ujian, bisa hafid Quran sebelum saya kelas 3. Begitu. Orang bapak ibu didoakan. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena bapak ibu masih hidup. Dan anak-anak, doa seorang ayah ibu itu sangat-sangat mustajabah. Kata Nabi, salasu da'awatin, ya, apa ya? Sebentar ya. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang sangat mustajab, yang tidak diragukan Allah bakal mengabulkan itu. Apa itu? Yang pertama, dakwatul madlum, doanya wong sing dizalimi. Kedua, dakwatul musafiri, doanya musafir. Dan yang ketiga, dakwatul walidi liwaladihi, doanya ayah ibu kepada anak-anaknya. Maka minta doa pada orang tua kamu, jadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, ya, itu begitu. Baik, itu dulu anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.